Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fitriani Azami dari kelas M231B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai komunikasi pendidikan di sekolah dasar. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi berlangsung antara guru dan siswa, siswa dengan guru, guru dengan orang tua, antar guru, serta kepala sekolah dengan guru. Selain itu, saya juga akan membahas faktor pendukung, hambatan, analisis berdasarkan teori komunikasi pendidikan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi di lingkungan dasar. Komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia pendidikan. Tanpa komunikasi yang baik, proses penyampaian materi, pembentukan karakter, maupun hubungan antara seluruh warga sekolah tidak akan berjalan secara optimal. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai komunikator yang harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sebaliknya, siswa juga harus mampu memberikan umpan balik sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif. Berdasarkan pentingnya komunikasi tersebut, saya sudah melakukan observasi di salah satu sekolah dasar untuk melihat secara langsung bagaimana komunikasi pendidikan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk hasil observasinya, itu menunjukkan bahwa secara umum komunikasi pendidikan di sekolah sudah berjalan dengan baik. Pada komunikasi antar guru dan siswa, guru mampu menjelaskan materi secara jelas, menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan instruksi yang mudah dipahami, serta memberikan motivasi kepada siswa. Hal ini membuat proses pembelajaran berlangsung cukup efektif. Selanjutnya, komunikasi antar siswa dengan guru juga berjalan cukup baik. Sebagian siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru, memperhatikan penjelasan, serta menunjukkan sikap sopan selama pembelajaran berlangsung. Namun, masih ditemukan beberapa siswa yang belum percaya diri untuk bertanya maupun menyampaikan pendapat di depan kelas. Komunikasi antar guru dengan orang tua juga sudah dilakukan melalui media, seperti WhatsApp dan buku penghubung. Guru secara rutin memberikan informasi mengenai perkembangan belajar maupun kegiatan sekolah, sehingga hubungan antara sekolah dan orang tua dapat terjalin dengan baik. Selain itu, komunikasi antar guru terlihat sangat harmonis. Para guru saling berdiskusi mengenai pembelajaran, berbagi informasi tentang perkembangan siswa, serta bekerja sama dalam berbagai kegiatan di sekolah. Komunikasi antar kepala sekolah dan guru juga sudah berjalan dengan sangat baik. Kepala sekolah memberikan arahan secara jelas, terbuka terhadap masukan dari guru, serta memberikan motivasi dan evaluasi yang membangun. Walaupun secara keseluruhan komunikasi pendidikan sudah berjalan dengan baik, hasil observasi menunjukkan masih terdapat beberapa fenomena yang perlu mendapatkan perhatian. Fenomena pertama adalah masih adanya siswa yang kurang percaya diri dalam berkomunikasi secara pembelajaran. Beberapa siswa terlihat enggan bertanya meskipun belum memahami materi yang disampaikan guru. Fenomena kedua yaitu penggunaan media pembelajaran yang masih belum optimal. Guru sebenarnya telah menyampaikan materi dengan baik, tetapi penggunaan media yang lebih variatif masih perlu ditingkatkan agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Fenomena ketiga yaitu adanya perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Perbedaan kemampuan tersebut menyebabkan guru harus menggunakan berbagai strategi komunikasi agar seluruh siswa dapat menerima materi dengan baik. Selain itu, komunikasi antar guru dan orang tua masih perlu dilakukan secara lebih konsisten agar perkembangan belajar siswa dapat dipantau bersama secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi, guru telah berupaya menciptakan komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan, serta memberikan penguatan positif terhadap setiap respon yang diberikan siswa. Namun, proses komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa siswa yang memilih diam, kurang percaya diri, dan belum berani mengemukakan pendapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa umpan balik yang diharapkan dalam teori Scrum belum terjadi secara merata pada seluruh siswa. Selain itu, Scrum juga menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh kesamaan pengalaman atau field of experience antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan cara penyampaian materi dengan karakteristik, kemampuan, dan pengalaman belajar siswa agar pesan dapat dipahami dengan lebih baik. Ketika guru menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman, siswa akan lebih mudah memahami materi dan lebih berani memberikan umpan balik.
Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu guru perlu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya video pembelajaran, permainan edukatif, atau media digital, sehingga siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru dapat menerapkan metode diskusi kelompok, tanya jawab, maupun pembelajaran berbasis proyek agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, guru perlu memberikan apresiasi kepada siswa yang berani bertanya maupun menjawab pertanyaan, sehingga kepercayaan diri mereka semakin meningkat. Yang keempat, komunikasi antar guru dan orang tua juga perlu dilakukan secara rutin. Bukan hanya ketika terdapat masalah, tetapi juga untuk memantau perkembangan belajar siswa secara berkala. Yang kelima, kepala sekolah perlu terus mempertahankan komunikasi yang terbuka dengan seluruh guru agar tercipta lingkungan kerjasama yang harmonis dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pendidikan di sekolah sudah berjalan dengan baik. Seluruh unsur sekolah, mulai dari guru, siswa, kepala sekolah, hingga orang tua, telah menjalankan perannya dalam membangun komunikasi yang efektif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan keberanian siswa untuk berkomunikasi, memaksimalkan penggunaan media pembelajaran, serta memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua. Sebagai calon guru, kita perlu menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan peserta didik. Komunikasi yang baik akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Demikian pemaparan hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.